Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firoz Hakiki kali ini akan mempresentasikan analisis strategis bisnis studi kasus aplikasi desa wisata asri. Nama ringkasan eksekutifnya atau eksekutif summary-nya adalah di bagian ini kami mengidentifikasi permasalahan utama dalam sistem pemesanan manual serta solusi digitalisasi layanan wisata untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan wisatawan terhadap desa wisata asri. Latar belakang masalahnya, karena sistem pemesanan manual menyebabkan kesalahan dan percaloan yang merugikan wisatawan. Dibutuhkan solusi digital untuk meningkatkan transparansi harga dan juga literasi digital masyarakat desa wisata. Untuk strength, weakness, opportunity, dan threat-nya adalah ini untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman dari aplikasi desa wisata asri. Memberikan wawasan untuk pengembangan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Versi satunya, sistem manajemen inventaris. Sistem manajemen inventaris real time akan mencegah double booking dan memastikan data pemesanan terpusat, otomatis terupdate, serta meningkatkan efisiensi dan juga transparansi dalam layanan wisata. Kampanye UGC melalui sosial media juga seperti TikTok mengajak wisatawan untuk membuat konten autentik seperti dengan hashtag joget di wisata desa asri, dan juga meningkatkan promosi organik dan juga memperkuat citra positif desa wisata asri. Kemudian apa change manajemennya? Change manajemennya yang pertama adalah sosialisasi manfaat. Meningkatkan pemahaman aplikasi kepada warga. Karena ketika aplikasi ini akan diimplementasikan, tentu saja pemahaman warga terhadap aplikasi itu perlu ditingkatkan. Mengapa? Karena bagaimanapun sebagus apapun aplikasinya, apabila warga atau user-usernya atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya, maka akan sama saja tidak ada artinya. Maka perlu juga sosialisasi manfaat atau meningkatkan pemahaman warga terhadap aplikasinya itu digencarkan. Yang kedua, ada pelatihan teknis. Pelatihan teknis itu mengajarkan cara menggunakan sistem digitalnya. Nah, selain tadi pemahaman aplikasinya, bagaimana cara menggunakan sistem digitalnya? Bagaimana ekosistem digital ini bekerja sehingga warga tidak akan kebingungan ketika nanti solusi ini diberlakukan, karena solusi ini bukan hanya satu unit saja atau satu sistem saja, tapi sistem yang saling terhubung satu sama lain yang memudahkan desa wisata asri ini, sehingga semua atau warga yang terlibat perlu mengetahui bagaimana sistem teknis ini bekerja. Dan yang ketiga, pendampingan operasional. Membantu warga dalam proses sehari-hari. Nah, setelah diberlakukan, tentu saja tidak bisa dilepaskan begitu saja. Warga desa wisata asri pun perlu untuk didampingi bagaimana akhirnya mereka dapat terpantau terlebih dahulu untuk awal-awal solusi ini dijalankan. Mengapa? Karena bagaimanapun juga warga desa wisata asri ini perlu dipantau untuk awal-awal apabila siapa tahu nanti sistemnya ada bug ataupun ada hal-hal yang membingungkan dan lain sebagainya. Sebagai apa? Agar masyarakat desa wisata asri bisa beradaptasi dulu dengan perubahan yang terjadi, sehingga perlulah adanya pendampingan operasional. Kemudian rencana anggaran. Di bagian rencana anggaran yang ada di laporan itu adalah rincian biaya yang diperlukan untuk implementasi aplikasi desa wisata asri, termasuk pengembangan server, pelatihan, dan pemasaran digital. Untuk proses pemesanan digital, proses pemesanannya adalah yang pertama, pelanggan memilih homestay dan mengisi formulir. Setelah itu, sistem mengecek ketersediaan secara real time apakah homestay tersedia atau tidak. Kemudian ada konfirmasi, notifikasi pemesanan dikirim kepada pelanggan apakah homestay tersedia ataupun tidak. Setelah itu baru muncullah status. Pembuatan status dikirim otomatis kepada pengguna.
Namun dengan adanya solusi ini bukan berarti tidak ada risiko. Tentu saja ada risikonya. Dan bagaimana risiko dan mitigasinya? Pertama, ada keterlambatan konfirmasi. Keterlambatan dalam konfirmasi pemesanan dapat terjadi apabila sistem yang overload terjadi. Maka penting untuk memiliki backup dan juga monitor performa sistem secara berkala untuk menghindarinya. Dan yang kedua, ada gangguan sistem. Risikonya, gangguan sistem dapat menghambat operasional, dan maka mitigasinya apa? Perlu adanya langkah mitigasi seperti pemeliharaan rutin, dukungan teknis untuk memastikan kelancaran sistem. Dan ketiga, ada risiko kesalahan data. Kesalahan input data dapat membingungkan pengguna, sehingga mitigasinya diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk warga dan penggunaan sistem yang user friendly atau yang dapat mudah digunakan oleh user, familiar. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan ini. Lalu dampak positifnya, transparansi meningkat. Dengan adanya digitalisasi ini, tentu proses digitalisasi ini mengurangi ketidakjelasan harga dan informasi. Bayangkan ketika ada percaloan atau mungkin belum ada yang digitalisasi, bagaimana harga homestay itu bisa dinaikkan harganya, dilipat gandakan. Tapi bayangkan ketika ada digitalisasi, maka harga yang sudah tertera di aplikasi itu tidak bisa diubah, karena sistem itu selain menjaga sistemnya, menjaga juga orang-orangnya. Dua, ada percaloan yang berkurang. Sistem pemesanan ini secara real time menghilangkan peluang untuk percaloan tiket. Karena apa? Karena ini langsung kepada pemilik homestay. Yang ketiga, efisiensi operasional. Otomatisasi meningkatkan kecepatan dan juga ketepatan layanan kepada wisatawan. Keempat, pemberdayaan komunitas. Pelatihan digital meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga desa. Dengan adanya pelatihan digital, itu bisa memberdayakan komunitas warga desa wisata asri, sehingga mereka dapat meningkatlah kemampuannya dan kemandirian juga meningkat. Kemudian yang kelima, ada citra digital yang meningkat. Promosi bisnis memperkuat daya tarik desa wisata asri secara online. Dengan adanya promosi bisnis ini, maka desa wisata asri dapat dikenal secara luas, tidak hanya oleh masyarakat sekitar desa wisata asri, tapi juga masyarakat luas, mungkin bisa di daerah kota atau kabupatennya, provinsinya, atau bahkan secara nasional. Kesimpulannya, bisnis ini adalah solusi strategis untuk wisata atau untuk turis di desa wisata asri. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan juga kompetitif ketika adanya dukungan dari masyarakat dan juga aturan yang berlaku. Nah, kemudian ada rekomendasinya adalah untuk mengembangkan fitur. Ketika proses atau solusi ini telah terjadi, maka rekomendasi selanjutnya adalah pengembangan fitur. Penting untuk mengembangkan fitur lanjutan seperti sistem pembayaran digital dan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional aplikasi desa wisata asri. Yang kedua, rekomendasi selanjutnya adalah pelatihan berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya sekali, namun ada lagi, melaksanakan program pelatihan berkelanjutan bagi warga desa. Untuk apa? Untuk meningkatkan literasi digital dan juga kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi secara optimal di berbagai situasi. Dan yang ketiga, tentu saja ini yang salah satu hal yang paling penting, yaitu keamanan data. Pastikan setelah solusi ini berjalan, rekomendasi selanjutnya adalah pastikan keamanan data dengan menerapkan protokol privasi yang sesuai dengan peraturan UU PDP dan juga UU ITE untuk membangun kepercayaan pengguna dalam menggunakan platform. Dan yang keempat, strategi UGC. Bagaimana strategi UGC ini mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis konten yang dihasilkan pengguna untuk meningkatkan interaksi dan promosi organik, sehingga lebih menarik banyak wisatawan ke desa wisata asri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.